Kita rindu akan kebenaran firman Tuhan untuk berbicara bagi kita pada saat hari ini. Mari Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, selain Kau tiada yang lain, hanya Engkau lah yang segala-galanya dalam kehidupan. Haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, adaku di surga. Selain Kau tiada yang lain,
pujian dan penyembahan kami. Biarlah semua ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Kau sampaikan bagi kami. Kami rindu kebenaran firman, hikmat daripada Engkau. Mencurahkan bagi kami pada saat hari ini. Ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni ketidaklayakan kami, Tuhan. Kami sering tidak setia kepada Engkau. Kami sering tidak menyenangkan hati-Mu di dalam setiap hidup kami. Tapi kami selalu mau, Tuhan, untuk melakukan kehidupan ini untuk menyukakan hati-Mu. Bapa, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk kami dapat mempraktekkannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Kehidupan kita menjadi orang Kristen itu sebenarnya ya sederhana, tapi bukan gampang, Bapak Ibu, menjadi orang Kristen. Ya, sebenarnya menjadi orang Kristen itu kita melihat teladan Yesus dalam hidup kita. Ya. Apa yang Dia sudah perbuat bagi kita, apa yang Dia sudah contoh dalam kehidupan kita sewaktu Dia di kayu salib. Dia rela menderita di kayu salib. Tujuan Tuhan adalah Dia melakukan seperti itu supaya kita umat manusia itu tidak ada satupun yang binasa. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa kepada kita. Namun apakah kita mengerti, meresponi kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, yang mengatakan dirinya aku orang Kristen? Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, tapi yang banyak yang kita lihat hari-hari ini, termasuk juga saya waktu-waktu yang lalu, sebelum saya mengerti akan kebenaran, mengerti menjadi orang Kristen itu yang sebenarnya apa yang harus saya perbuat, apa yang saya harus lakukan di dalam hidup. Saya percaya kita ada di dunia ini tidak kebetulan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Kita ada di dunia ini menjadi pegawai negeri, ya, menjadi seorang perempuan, menjadi seorang bapak-bapak, ya, tidak kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau kita mengerti semua ini, betapa bahagianya. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, ya, di Filipi pasal yang ke-1 ayat yang 21 mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini Rasul Paulus mengatakan kebenaran firman Tuhan ini adalah yang saya katakan tadi, hidup itu sebenarnya untuk menjadi seperti karakternya Kristus. Kita harus mencontohi teladan Yesus Kristus, karakter Yesus Kristus itu. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sehingga kehidupan kita di dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini, ya, kita hanya melakukan apa
apa yang menjadi bagian kita. Apa yang harus kita lakukan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kebanyakan orang, ya bukan salah, memang kita hidup di dunia ini, ya, kita kerja, ya, kita melakukan segala aktivitas kita, mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu Saudari, tapi kadang-kala banyak orang cuma hanya hidup itu untuk tujuan pribadi, untuk kesenangan pribadinya sendiri, untuk ambisi, untuk satu keangkuhan, kesombongan di dalam dirinya. Tapi sebenarnya kehidupan kita, kalau kita sadar dan kita mengerti, seperti Rasul Paulus dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sekian lama hidup saya itu melakukannya untuk kepentingan pribadi saya. Tujuan hidup saya itu seperti itu. Bagaimana saya nanti melakukan pekerjaan supaya hidup saya sukses, supaya saya dipandang manusia, supaya hidup saya bisa mengenakan, saya bisa kemana-mana, saya bisa berpakaian yang bagus, supaya saya dinilai orang, saya dipuji oleh orang. Hanya pikiran hanya cuma sebatas itu. Pada waktu itu tidak mengerti, Bapak Ibu Saudari dikasih. Setelah berjalannya waktu, ya, mengalami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini. Dan kasih anugerah Tuhan itu membukakan bagi saya. Dan hari ini terus terang Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau saya belakangan ini saya merenungkan waktu saya berdoa kepada Tuhan, waktu saya duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya merenungkan saya ada sampai hari ini, bahkan saya bisa sampai keadaan seperti ini, mengenal kebenaran firman Tuhan yang murni, yang benar-benar. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Karena pada waktu-waktu yang lalu saya melakukannya tidak tahu, tidak buat Kristus. Hidup ini bukan buat Kristus, untuk diri saya sendiri, ya. Sehingga kehidupan saya tidak tahu arah kemana saya mau bawa. Sehingga saya merenungkan betapa bersyukurnya saya hari ini, ya, karena saya mengerti kebenaran firman Tuhan dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan, supaya saya bisa seperti karakter seperti Kristus. Walaupun itu berat, saya tahu sangat berat Bapak Ibu, sulit, kadang-kadang jatuh bangun. Tapi inilah kebenaran. Tidak ada pilihan yang lain. Tapi kita harus lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga nanti Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita hidup itu tidak selamanya di dunia ini. Kita cuma sementara. Kita hanya menumpang di dunia. Kita pasti mati. Nah sekarang Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau kita mati, kita yakin gak? Kalau dengan situasi keadaanmu hari ini, seandainya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya mati pada waktu saya belum melakukan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh benar ini, ya saya merenungkan saya ditolak oleh Tuhan, saya tidak berkenan, karena saya juga masih melayani Tuhan, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi saya tidak melakukan, tapi saya tidak mengajarkan dan tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Betapa ngerinya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan saat di tahta pengadilannya Tuhan pada waktu itu.
Seandainya pada waktu itu sebelum saya mengerti kebenaran firman Tuhan, betapa mengerikan. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, dan waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya sangat bersukacita, terharu Bapak Ibu. Sehingga saya katakan kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga sampai hari ini aku ada di dalam kebenaran firman. Dan aku sementara ini aku terus berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup hari ini selalu diberikan oleh Tuhan, yaitu proses peristiwa-peristiwa yang selalu saya perhadapkan di dalam kehidupan saya setiap hari. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan saya benar-benar merasakan sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, ya, sampai hari ini saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, ya. Banyak hal yang saya dapat dari pengalaman di dalam saya melayani pekerjaan Tuhan, ya. Sampai saya dipakai oleh Tuhan, yang tadinya saya tidak punya sesuatu keinginan, tidak pernah memikirkan kalau saya bisa menjadi seorang pelayan Tuhan atau jadi pendeta. Tidak mungkin rasanya orang seperti saya bisa. Saya tidak mungkin bisa. Dari diri saya sendiri pun saya menolak itu, tidak mungkin. Karena saya melihat dari diri saya, tidak mungkin saya bisa. Karena saya merasakan bahwa kehidupan saya pada waktu itu tidak mungkin bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, dan tidak mungkin saya bisa melakukan seperti apa yang sudah diteladani oleh Kristus di dalam kehidupan. Karena saya merasakan itu sangat berat, sangat sulit seperti Kristus. Tidak mungkin rasanya saya bisa melakukan seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, ya. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita lakukan dengan tekad yang bulat, dengan sesuatu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, takut dan gentar kepada Dia. Ya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya sangat-sangat cemas, ya, sangat-sangat ada sesuatu prihatin melihat orang-orang itu santai, cuek, seenaknya hidup ini, seolah-olah dia hidup di dunia ini selama-lamanya, seolah-olah hidupnya di dunia ini selama-lamanya, dia tidak akan mati, gitu. Tidak akan pernah menghadap di takhta pengadilannya Tuhan. Sibuk dengan urusan-urusan. Bukan salah Bapak Ibu. Ya, kita harus giat di dunia ini. Giat bekerja, giat mencari uang, melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Tapi kadang-kala kita lupa akan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu tidak untuk memuliakan nama Tuhan. Kadang-kadang untuk kepentingan kita pribadi, bukan untuk Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu dari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sadar hari ini Bapak Ibu. Ayo kita memperbaiki, selagi ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Supaya nanti saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita didapati orang-orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Memang menjadi orang Kristen itu tidak mudah, berat. Bukan murahan, tapi
saudari dikasih Tuhan. Sebab itu di Matius pasal 7 ayat yang ke-14 mengatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Benar Bapak Ibu. Nah, oleh kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sangat sayang sekali kalau kita mengabaikan kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak sungguh-sungguh meresponnya, melakukannya dalam kehidupan ini. Sangat naif ya. Sangat sayang sekali mengabaikan anugerah yang Tuhan beri. Saya berdoa kepada Tuhan supaya benar-benar setiap orang-orang yang mengasihi, jemaat yang dilayani di tempat ini, bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan, mengerti akan semua ini. Betapa berharganya anugerah yang Tuhan berikan melewati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudari dikasih, saya juga bersyukur kepada Tuhan bahwa hari-hari ini setelah saya mengajarkan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang seolah-olah firman Tuhan ini ya mungkin sebagian ada yang mengatakan, sombong banget, bisakah dia melakukan itu dalam hidup? Mungkin ada orang-orang yang berkata seperti itu. Tapi Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, saya tidak peduli apapun kata orang. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan ini saya tidak mengabaikannya. Dan kasih anugerah ini benar-benar saya pegang dalam kehidupan ini, dan saya mulai mempraktekkan dalam kehidupan. Saat saya mulai melakukan ini, Bapak Ibu saudara, ujian-ujian itu selalu datang. Ujian itu datang. Ya, apakah saya benar-benar mempraktekkan di dalam kehidupan ini? Saya lihat setiap hari Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, setelah saya mau melakukan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar yang Tuhan ajarkan kepada kita ini, itu terus diperhadapkan dengan proses, dengan peristiwa yang saya alami. Saya lihat Bapak Ibu saudara, itu selalu ada. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya katakan terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan itu hidup. Ya, hidup, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tapi banyak orang ya banyak orang tidak menghidupkan firman itu dalam hidupnya. Jadi tidak hidup di dalam hidupnya, sehingga dapat masalah, proses dalam kehidupannya gampang goyah, gampang mengeluh, gampang khawatir akan kehidupan. Kenapa? Firman itu tidak hidup, tidak dihidupkan di dalam kehidupan. Karena tidak ada haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada takut dan gentar kepada Tuhan. Karena sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Jadi Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, saya hari ini rindu kita semuanya. Mari kita mulai melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir akan segala kehidupan. Jangan takut akan segala sesuatu. Kalau kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan, Tuhan pasti membela. Tuhan pasti melindungi kita di dalam segala hal, di dalam keadaan-keadaan dunia seperti ini. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, dunia ini tidak semakin membaik. Tidak semakin membaik.
bisa selesai, Bapak Ibu, kita tidak tahu. Tidak tahu kapan selesainya. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh hari ini bertobat, kembali kepada Tuhan dan melakukan kebenarannya dalam kehidupan ini, tidak mungkin cuma hanya berdoa, Tuhan lindungi aku, Tuhan bela aku, tapi tidak melakukannya di dalam kehidupan ini, tidak mempraktekkan kehidupan di dalam kehidupan ini setiap hari, setiap detik, menit, waktu. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus itu, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sadar Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, ayo mulai hari ini sadar, jangan keraskan hati. Memang sulit, tapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau saudara hari ini meresponi kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya saudara punya tekad minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau melakukan kebenaran-Mu ini. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong saudara. Tidak mungkin. Secara manusia biasa kita itu tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Rasanya tidak mungkin kita bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kalau kita punya tekad yang kuat, punya kehidupan yang memang ekstrim sekali sama Tuhan, kita bisa. Kalau kita cuma setengah-setengah, ya, di dalam hidup ini tidak takut kepada Tuhan, tidak mungkin kita bisa hidup kudus. Tidak mungkin kita bisa melakukannya setiap hari di dalam kehidupan ini. Seperti apa yang Dia firmankan, apa yang Dia sudah teladani dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau, Tuhan akan menolong kita. Amin. Sederhana Bapak Ibu, kita minta sama Tuhan dan kita mulai mempraktekannya dalam kehidupan kita. Dari diri kita sendiri yang punya tekad, punya niat untuk melakukannya. Kita minta Tuhan dan Tuhan menolong kita untuk mengerjakannya di dalam kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Banyak ada jemaat yang WA saya. Ya, dia dari agama lain seperti itu. Ya, mungkin berapa tahun menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, karena kehidupannya sulit, berat, ya, dia kembali memakai ya kebiasaan mereka yang ya pakai seperti itu sebelum dia menjadi orang Kristen. Dia kembali memakai itu. Dia bilang, Ibu, apakah saya tidak apa-apa ya kembali pakai dulu. Yang penting hati saya tetap percaya Kristus. Gak apa-apa ya, yang penting hati saya tetap percaya. Karena dia bertanya kepada saya, ya saya jawab sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Ya, saya katakan, ya kalau ikut Tuhan Yesus itu sulit, berat. Saya tidak pernah mengajarkan bahwa percaya Yesus aja kamu selamat, kamu diberkati. Pasti ada jalan keluar. Nah, saya tidak lagi mengajarkan seperti itu. Sebab apa yang saya ajarkan di tempat ini, itu benar-benar pengajaran yang sungguh-sungguh. Benar yang Tuhan sudah ajarkan. Barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi murid. Tidak mungkin saya menyampaikan kepada dia tidak sesuai dengan saya ajarkan. Saya katakan tidak bisa. Kalau kamu mau ikut Yesus, ikuti apa yang saya sudah ajarkan kepada kamu. Firman Tuhan ya dan amin.
Saya tidak bisa kompromi dengan hal-hal seperti itu. Itulah ujian yang diperhadapkan kepada saya. Saya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Apa yang saya katakan itu waktu saya berkhotbah, waktu saya mengajar Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, itu dipraktekkan dalam kehidupan ini. Saya diperhadapkan apakah saya benar-benar melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan di dalam saat saya menghadapi masalah peristiwa yang terjadi. Saya tidak takut. Silakan kamu cari gereja yang lain yang bisa menyenangkan kamu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan di tempat ini, saya tetap melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Saya tetap mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dikasih. Saya tidak mau menyenangkan hati manusia. Sebab pelayanan Paulus pun yang mengatakan bahwa dia tidak pernah juga menyenangkan hati manusia. Di 2 Korintus pasal kedua ayat yang ke-17. Sebab itu dia berkata, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan hadapannya. Kita harus murni menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada motivasi. Dulu sebelum saya mengerti Bapak Ibu, supaya saya banyak punya jemaat, supaya banyak orang mengikuti gereja GBI Bukit Raya menjadi jemaat. Saya toleransi. Ayo ikut Tuhan, ikut percaya, ada mujizat, ikut Tuhan diberkati. Firman-Nya diserokan. Tapi hari ini saya tidak peduli mau banyak, mau orang datang, mau tidak. Karena saya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, itu masalahnya. Saya tidak mau firman Tuhan yang mengatakan, nyata aku tidak kenal engkau karena engkau melakukan kejahatan. Jadi apa yang kita sudah dapat hari ini, jangan kita sia-siakan. Tunaikan tugasmu. Jangan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting. Karena kita pasti pulang. Akan mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah dapat kita praktekkan nggak di dalam kehidupan. Sudah nggak kita selesaikan tugas kita. Sudah kita melakukannya dengan benar. Nah ini yang kita takuti Bapak Ibu, nanti saat kita pulang ditanya sama Tuhan. Jangan sibuk aja. Kita lihat keadaan dunia ini loh. Kita tidak tahu mati. Mungkin 1 jam, 2 jam, besok. Kita tidak tahu. Nah kalau hari ini kita tidak siap-siap, kita tidak takut kepada Tuhan, jadi apa kita ini? Percuma, sia-sia. Tuhan sudah siapkan kita. Sebab itu dia rela menderita di kayu salib. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat kepada saya dan saudara. Itu tujuan Tuhan. Itu tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Dia rela menderita, dia rela mati untuk saya dan saudara. Tanpa kematiannya, tanpa salibnya, kita langsung cemplung aja di neraka tanpa ada pengadilan, Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur oleh karena dia menderita di kayu salib, dia mati untuk saya dan saudara, sehingga ada pengadilan. Nah, kalau di saat di pengadilan kita tidak melakukan apa-apa, kehidupan kita masih jahat, sia-sia apa yang dia sudah persiapkan tempat bagi saya dan saudara. Sebab itu tadi firman Tuhan yang mengatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Mari hari ini Bapak Ibu, saya membawa kita semua. Ya saya hari ini kayak berjalan sendiri aja. Orang sibuk dengan keadaan, apalagi COVID ini. Tidak bisa lagi ngumpul,
tidak bisa lagi sharing-sharing. Saya sangat prihatin sekali Bapak Ibu pada jemaat. Aduh, gimana Tuhan keadaan mereka, aktivis yang ada, apakah mereka melakukannya dengan giat atau mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka. Saya pikirkan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya prihatin, saya berdoa kepada Tuhan, saya sedih. Tuhan, kebenaran yang sudah diberikan itu apakah mereka sudah melakukannya atau tidak Tuhan. Kasihani mereka Tuhan, sadarkan mereka apa yang sudah dia terima Tuhan. Ini yang saya pikirkan hari ini Bapak Ibu kepada jemaat yang ada. Saya cuma hanya berdoa dan saya cuma Tuhan tolong. Keadaan ini ujian bagi kita, bagi anak-anak Tuhan. Keadaan seperti ini sebenarnya untuk mendewasakan kita. Sangat prihatin. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Biarlah dalam situasi keadaan seperti ini, jemaat Tuhan yang ada di GBI Bukit Raya tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap giat melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita sebelum kita berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan. Kita katakan, jalanmu tak akan selamat. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadiran-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini sebagai doa permohonan kita kepada Tuhan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu
Bapa, inilah kerinduan kami Bapa. Inilah kerinduan kami buat jemaat-Mu Bapa. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Glory bagi kami percaya Tuhan, jemaat-Mu pada saat hari ini dimanapun mereka berada, kami percaya Bapa kasih-Mu selalu menyertai mereka. Mereka tetap takut dan gentar kepada Engkau. Mampukan setiap mereka untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga pada akhirnya nanti Tuhan kami semua didapati orang-orang yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Inilah kerinduan kami yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, dengan mohon belas kasihan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat kami. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu.